Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbul arsyil azim, rabbul fuqara wa rabbul masakin, rabbul yatama wa rabbul mustad'afin, rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullah haitsu kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, jemaah kampung takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Kemarin sudah disampaikan orang-orang atau kaum yang mempunyai tingkat kekafiran atau tingkat kezaliman yang melampaui batas. Dan mereka adalah orang-orang yang layak diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ad, ada Thamud, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Padahal sudah datang penjelasan kepada mereka dengan jelas, dan mereka pun orang-orang yang berpandangan jauh, berpandangan mengerti, tapi mereka tetap menolak, maka mereka layak diberikan hukuman. Mereka berbuat kezaliman, menyombongkan diri, berlaku sewenang-wenang dengan berbagai jenis caranya yang dilakukan mereka. Bahkan menghina, mengejek orang yang menyeru kepada Allah, maka mereka dapat layak mendapatkan hukuman. Mari kita lanjut di ayat yang ke-40 surat Al-Ankabut juz masih di juz akhir 20 ya, juz 20 akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidzambihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan masing-masing mereka kami siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami kirimkan angin, hujan batu kerikil. Di antara mereka ada yang kami timpakan suara yang menggelegar. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan.
Tidaklah Allah dan tidaklah Allah zalim terhadap mereka, tetapi diri mereka sendiri yang berbuat zalim. Nah, ini pernyataan dari Allah, aneka azab, rupa-rupa jenis azab. Semuanya mempergunakan makhluk Allah. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kekuatan, power. Dengan kekuatan itu mereka menindas manusia, berbagai jenis tipe tindasan. Ya. Ada yang membunuh, ya, mengambil hak orang lain, pelit. Ada juga yang mengurangi takaran, timbangan, ya, berbuat musyrik. Mereka adalah orang-orang kuat yang mungkin jauh lebih kuat dari golongan Quraisy pada saat itu yang diseru ketika Al-Quran ini pertama kali datang. Kalau dibilang hartanya bisa mengekalkan dia, mestinya Qarun itu kekal. Ya. Bisa membuat bahagia, mestinya Qarun adalah manusia paling berbahagia di dunia ini. Kalau dibilang kekuasaan itu membuat bahagia, membuat dirinya semakin nyaman hidup di dunia, maka Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Mungkin dialah orang yang paling punya kekuasaan hebat dan paling bahagia, tapi tetap saja hidupnya tetap tidak bahagia. Gara-gara seorang penasehatnya yang mengatakan bahwa dia akan dihancurkan oleh anak laki-laki Bani Israel, apa yang dia lakukan? Dia bunuh semua anak. Ya. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Disembeli, dipotong anak laki-laki. Karena takut kekuasaannya runtuh, tetap saja ada rasa takut. Bahkan bayi yang gak ngerti apa-apa dia sembelih. Ini kan sudah sakit jiwanya. Sama seperti Qarun pun sakit. Ya. Dengan hartanya sakit. Sampai-sampai ada yang mengatakan enak benar kalau kita jadi Qarun. Sesaat kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Qarunnya. Lalu dia bilang, jangan sampai saya ikut orang-orang kafir. Ya, karena kesamaan mirip tipe azabnya sampai disebut orang-orang kafir. Ya, Qarun itu. Fakullan akhadna bidzambihi, mereka masing-masing mendapatkan siksa karena dosa-dosa mereka. Dan itu di dunia sudah dibalas. Nanti mereka akan mendapatkan azab yang luar biasa di akhirat, di neraka. Di neraka mereka akan ketemu dengan hal-hal yang mereka benci. Ya, beriman kan dibenci oleh mereka. Yang tadinya mereka tidak yakin, tidak percaya akan ketemu di akhirat, bukan ketemu dengan surga tapi ketemu neraka. Sesuatu yang di dunia mereka sebenarnya cari-cari itu, cari neraka. Kata Nabi SAW, hujibatun nar, neraka dikelilingi atau ditutupi bisyahawati, dengan syahwat, dengan kesenangan. Wa hujibatil jannah, dan jannah ataupun surga
diliputi, ditutupi bil makarihi, dengan sesuatu yang dibenci. Kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka senangi, ya, mungkin berzina, mengambil harta orang, ya, membunuh orang yang mereka senangi itu, padahal itu menuju neraka, menuju azab di akhirat yang selama-lamanya abadi. Ya. Dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, yaitu hal-hal yang tidak disenangi. Beriman kepada Allah, beribadah, mengeluarkan harta, kan tidak disenangi itu. Manusia itu cenderung pelit, ya. Kalau dia tahu dibalik memberikan sesuatu kepada orang, mungkin dia akan berikan hartanya, seperti harta sepertiga yang diberikan oleh Umar. Ketika ada seruan ke jalan Allah, Umar bin Khattab memberikan sepertiga hartanya. Lalu ditanya oleh Nabi, terus yang ditinggalkan buat keluargamu apa, Umar? Kata Umar, 2/3 harta saya lagi. Pak, 1/3 sama 2/3 itu ngebayanginnya gimana, Pak, ya? Kalau ada 3 bagian harta kita, nilainya ya 3 bagian nih, ya, kira-kira 30 juta misalnya harta kita. Kalau udah di total, yang 10 juta diberikan, 20 tetap ditahan untuk keluarganya, kira-kira begitu ya. Itu 2/3. Kalau 1/3 tadi ya kurang lebih 10 juta. 2/3-nya berarti 20 juta. Lebih banyak yang dia tahan untuk keluarganya. Ya, makanya kita penting untuk sekolah setinggi mungkin, belajar ilmu setinggi mungkin, termasuk menuntut ilmu Al-Quran setinggi mungkin. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran tuh butuh pecahan matematika. Ya, sampai ada satu ayat khusus itu menceritakan tentang jual beli, ya, pinjam meminjam, dan itu ada hitung-hitungannya. Waris saja harus pakai hitungan matematika, zakat pun begitu. Ya, 1/40. Dari 40 keluarkan 1. 1/40 itu berapa? Kalau disederhanakan lagi 2,5%. Jadi ada hitung-hitungannya itu. Makanya umat muslim itu harus pintar semua hal, ya. Berusaha untuk pintar lah, tidak memang harus pintar betul. Artinya berusaha untuk pintar sehingga nggak dikelecehin orang. Ya, dan jangan sampai ada harta orang yang di kita gara-gara kita nggak ngerti matematika. Kita nggak ngerti hitung-hitungan, kita nggak ngerti aljabar. Ini kadang-kadang begitu, lu ngaji aja deh, nggak usah sekolah umum, kan nanti nggak ditanya sama Allah tuh. Matematika nggak ditanya, yang ditanya sholat kamu. Betul, sholat yang ditanya, tapi waris kamu nggak benar nanti memberi warisan ke orang lain. Kamu selama ini tidak zakat. Karena kamu nggak ngerti matematika, kamu nggak zakat, nggak jelas. Pokoknya saya infak aja. Harus dihitung, itulah namanya nisab. Padahal sholat dengan zakat itu sering disatukan dalam Al-Quran. Ya. Makanya ukurannya apa sih Pak biar kita tahu matematika? Ya kalau dibilang ukuran tahu matematika sih mungkin matematika dasar ya sudah cukup sebenarnya. Tapi biasanya lebih lanjut itu lebih jelimet, ada kantor urusan agama, ada MUI, mungkin bisa kita tanya. Tapi secara umum kita tahu gitu. Jangan-jangan ada harta orang di tangan kita, tapi karena nggak ngerti matematika diserahin aja sama orang. Lah udahlah, kalau dia amanah, ya. Jadi
teman-teman jangan berpikir begitu. Saya sholat aja, mengaji aja, saya nyari ilmu agama aja. Betul, harus dilengkapi dengan ilmu matematika, ilmu alam. Dokter itu kan pakai ilmu alam. Dia tahu, dia cek mana tumbuh-tumbuhan yang bagus untuk dijadikan obat, ya. Ada jamur yang bisa dijadikan obat, lalu ada bentuk penisilin misalnya, amoxilin. Jadi kita lebih mudah misalnya kalau pakai antibiotik ya. Ada juga yang pakai herbal, silakan aja. Itu kan pakai ilmu alam. Kadang-kadang begitu itu orang tua juga, udah kamu ikut pesantren aja, gak usah ngikut pelajaran umum. Sekarang udah banyak pesantren yang ada pelajaran umumnya begitu. Pak, apakah salah pesantren yang gak ada pelajaran umumnya? Enggak salah. Yang salah adalah orang tua. Orang tuanya mestinya nyekolahkan lagi gitu. Mungkin ustadznya sanggup seperti itu, belum sanggup untuk menyediakan sekolah formal misalnya, ya. Jadi pintar segalanya, pintar semuanya. Karena kita awalnya aja sudah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca gitu ya. Bacalah. Ya. Kembali lagi ke ayat fakullan akhadna bidzambihi. Kami siksa terhadap karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya, mereka, sebagian mereka atau diantara mereka dikirimkan hujan kerikil, batu-batu dari angin yang menderu dingin, ya, Tomat. Dikirimkan angin dingin terus menerus menerbangkan batu-batu. Ya. Makanya kalau di Al-Quran tuh disebutkan di Ad-Dukhan, dzuqa, rasakan. Bahasa lain kita rasain situ. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya kamu itu dulu itu orang-orang yang perkasa dan mulia. Di Ad-Dukhan begitu disebutin, dzuqa. Bahasanya aja pakai kol-kolah itu. Itulah Al-Quran tuh, bahasa Arab. Al-Quran tuh sampai kata-katanya itu berpengaruh, apa yang dia sebutkan itu berpengaruh terhadap kira-kira bentuk yang terjadi dengan sebutan itu. Zuqa, rasain. Ya, kalau bahasa Sunda apa tuh kasarnya? Hakantah. Emang orang-orang kayak gitu harus kasar? Nggak mungkin pelan-pelan. Silahkan Anda rasakan azab, nggak bisa. Ya, rasakan Tuhan. Dikirimkan angin, wah, angin yang sangat dingin yang menerbangkan batu-batu kerikil. Habislah. Kita kalau kalau lagi naik motor itu di belakang truknya truk gede, apalagi musim kering itu, wah, debunya itu keluar dari belakang. Bukan dari truknya, karena truk itu berat, ada debu di pinggir-pinggir jalan, naik ke atas. Itu rasanya sesaknya luar biasa. Itu baru debu kecil. Apalagi ditambah dengan itu seperti badai pasir, kayaknya saya ngebayangin ini. Kalau yang namanya badai pasir itu jaminan mati tuh. Kenapa? Yang disedot sama dia pasir. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Wa minhum man akhazathu sayhah. Di antara mereka ada yang kami berikan apa? Sayhah, suara yang menggelegar, yang membuat copot jantung. Ya. Pak, emang suara bisa bikin mati? Bisa, ya. Karena ada yang namanya suara yang bisa menghancurkan gendang telinga kita. Ya, suara bom itu bisa hancur gendang telinga itu. Karena di luar batas kekuatan manusia. Kalau nggak salah 20.000 Hz. Apa tuh 20.000 Hz itu luar
ukuran densitas suara lah ya. Getaran suara yang sanggup diterima oleh manusia. Di atas itu nggak bisa. Bahkan kalau udah jauh lebih hebat getaran itu bisa membuat gendang telinga pecah. Ya, makanya coba perhatiin tuh, kadang-kadang ada suara dentuman di mana kaca kita yang bergetar gitu. Padahal belum tentu sampai lewat bawah itu dentuman, itu bisa jadi gelombang dia. Ya. Karena suara itu ya itu bisa mencabut nyawa orang lah kira-kira. Sebab untuk tercabutnya nyawa. Kalau tukang meriam itu senjata untuk perang yang pakai bola besi ditaruh kemudian diledakkan sehingga terbang itu ininya peluru meriamnya itu selalu memakai kapas di telinganya untuk menutupi, melindungi gendang telinganya. Dan banyak kejadian itu saya sendiri pernah merasakan dulu. Tapi bukan meriam. Suatu ketika kita ngirim barang ke daerah Sunter, seingat saya itu, Jakarta Utara. Barang ini harus dikirim, akan dirakit kembali di sebuah pabrik. Ya, pabriknya daerah Sunter. Nah, kawan tuh sudah bilang, Pak harus ditutup telinganya tuh kalau ke situ tuh. Kenapa Pak? Berisik, kata dia gitu. Wah, saya berpikir yang namanya pabrik mah biasa ya, berisik ya. Kayak bengkel aja lah itu. Ketika saya turun dari truk itu untuk mengirim barang, saya masuk ke salah satu bagian dari pabrik dan itu lumayan tertutup. Ya. Bagian dari pabrik itu lumayan tertutup tuh. Saya masih ingat sampai warnanya itu krem gitu. Nah sebelum masuk kita disediakan itu kapas. Pakai kapas dulu, pakai kapas. Waktu itu belum tenar pakai masker ya. Pakai kapas, ternyata baru masuk pintunya udah duar gitu. Susah kan saya ngomongnya tuh, teriak-teriak gitu. Pak, saya mau ketemu dengan Pak ini gitu. Oh di sana kata petugasnya gitu. Datang saya ke sana. Nah, di tengah perjalanan menuju itu barang-barang kanan kiri itu ada ya. Bentuk-bentuknya apalah, ada yang bulat kayak ban, ada yang kayak rantai, macam-macam tuh di kanan kiri itu. Dan saya melewati satu mesin yang dijaga oleh satu orang itu. Itulah sumber suaranya salah satunya. Mesin press. Mesin press tuh kalau jatuh, buak gitu. Duar. Masalah saya juga ngeliat, aduh, cepet. Saya nggak kebayang tuh orang yang jadi operator itu, mungkin bisa lama-lama tuli juga ya. Ini gambaran saya aja ya. Karena organ manusia bisa rusak dengan suara. Bukan digetok sama mesin presnya. Kalau digetok mesin presnya mah mejret ya. Karena getaran suaranya. Ya. Makanya dia nggak boleh lama-lama di situ. Dia ganti setiap berapa bulan, nggak boleh lama-lama di situ. Ya, sama itu kasus seperti meriam. Ya, jadi bisa saja kalau Allah kirimkan suara yang bisa merontokkan jantung, matilah. Saya kira begitu ya. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan diantara mereka ada yang dibenamkan di bumi, Qarun ya. Gampang saja Allah membenamkan manusia ya, ke dalam tanah, hilang semua yang dia usahakan
Dia hanya memikirkan tansa nasibaka fid dunya. Dia nggak lupa dengan dunia, tapi lupa dengan akhirat. Ya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat itu dicari. Tapi wala tansa nasibaka, jangan lupakan nasibmu di dunia, tetap cari di dunia juga. Yang repot ini cuma cari dunia, dikejar dunia. Bukan kita mengejar dunia, bukan, dunia yang ngejar kita supaya menuntut kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunianya. Orang yang mestinya paling berbahagia karena harta tenggelam ke bumi korun. Dan mungkin banyak orang-orang kaya, orang-orang yang benghar, yang bingung sendiri terhadap hartanya, banyak. Berapa kali lah saya ketemu. Ada yang hartanya banyak memanjakan anak. Ada nih. Di mana Pak Arpan? Ada weh. Dibelikan anak barang-barang yang tidak berguna. Barang-barang yang malah membahayakan dia atau orang lain. Ya. Barang-barang yang ya cuma sia-sia begitu saja. Dengan alasan memberi kasih sayang pada anak. Ya. Padahal itu melenakan dia, membuat dia bermain-main yang tidak jelas, ya, bahkan lupa. Ya. Tambah banyak anak-anak yang terlena itu dengan permainan. Ada PS lah, ya, ada game online lah. Ini orang-orang tua yang udah kebanyakan uang. Enggak Pak, saya nggak kebanyakan uang, tapi anaknya minta begitu ya. Anda sebagai orang tua punya kekuasaan. Ya, nanti diejek sama teman-temannya, carry nggak bisa buat. Kalau mikirin ejekan itu kayak ceritanya siapa, Nasruddin itu ya, cerita siapa itu yang tentang orang naik keledai. Ya. Pak, emang nggak boleh Pak main begitu-gituan? Lagu itu apa? Perbuatan sia-sia, tidak ada manfaatnya bagi dunia dan bagi akhirat. Ya. Buat apa? Mendingan cari yang lain. Pak, usaha saya jadi berantakan Pak dengan cara itu. Cari usaha yang halal, yang berkah. Usaha yang berkah, yang membuat orang jadi soleh, yang membuat orang jadi mendapatkan barang yang halal, masuk ke dalam tubuhnya atau dikonsumsi dia dengan cara yang halal. Banyak usaha, bukan cuma itu. Ya, apa kata Nabi SAW ketika seseorang meminta sesuatu kepada Nabi? Dikasih kampak, jangan pulang selama 3 hari, cari kayu bakar sana. Ya. Setelah itu dia ternyata betul mencari kayu bakar, ya, dia terbebas dari meminta-minta, bahkan meminta-minta ini. Ya. Lalu dia menjadi orang yang bekerja dengan tangannya dengan cara yang halal, mengumpulkan kayu bakar. Kadang-kadang begitu, supaya keren kita nyari usaha-usaha yang membuat orang ngelihatnya juga keren, padahal itu menjerumuskan anak-anak dia, anak-anak tetangganya. Bukan cuma anak tetangga ya, anak dia pun memang dipikir nggak kepengaruh. Ya. Ini bukan cuma PS ya, ada PS, ada game online. Ya, ada orang warnet tapi isinya game online, terus kesian tuh anak-anak di situ. Tidak pernah bergerak, matanya terus-menerus di situ, pikirannya di situ. Ya. Keluar dari situ sebentar bunyi gara-gara kepikiran. Jadi cari usaha-usaha yang benar lah. Ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, mudah-mudahan lah ya. Ada Pak Arpan nggak tahu aja. Ya mudah-mudahan Allah tutup
Bukan kita yang nutup, Allah yang menutup. Ya, hatinya jadi nggak suka lagi dengan cara itu. Ya, mudah-mudahan kita doakanlah yang begitu. Kembali lagi, jadi selanjutnya adalah ada orang-orang yang ada manusia, contoh manusia khasafna bihil ard, yang dibenamkan ke dalam bumi, ya, diwakili oleh Qarun. Ya. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan. Ya, bukan gugur karena syahid tenggelam, ya, berjuang di jalan Allah. Yang kemarin tuh ada yang meninggal di kapal selam. Ya, mudah-mudahan dalam sholat itu ataupun dalam puasa itu, ya, insya Allah syahid itu mereka. Siapa yang ditenggelamkan? Fir'aun dan Haman serta anak buahnya yang ikutin Fir'aun. Ya. Karena di kalangan istana ada juga yang beriman kepada Musa, ada istrinya, ada salah seorang yang mengingatkan Musa, ya, orang istana yang menyembunyikan keimanan, lalu menyampaikan kepada Musa, kamu bakal dibunuh tuh gara-gara kamu membunuh orang Kipti kemarin. Udah cepat kamu pergi. Nah, itu orang yang menyembunyikan keimanan. Tidak semua memang anggota istana Fir'aun itu kafir, ya. Ada juga yang diberi ujian seperti istrinya Asia. Mereka semua masuk bareng-bareng, kalah sama seteguk, 2 teguk air, keselak sama air laut. Ya, selama ini kita senang banget kalau ke pantai, tapi kalau udah tenggelam selesai, ya, sesuatu yang indah jadi musibah. Dan itu terjadi. Jadi kalau kita ke pantai, itu jangan cuma dipikirin, wah enak banget tempatnya bisa mandi. Pantai ini menenggelamkan banyak orang. Banyak kapal-kapal karam juga di situ. Mungkin perampok juga masuk di situ. Ya, ada berbagai jenis penyelundupan lewat laut. Ya. Macam-macam jenis penyelundupan dan kejahatan-kejahatan juga terjadi juga di laut. Ya. Termasuk Firaun yang ditenggelamkan mau membunuh Musa dan Bani Israel lewat di laut juga. Ya. Jadi ketika kita melihat laut, itu ciptaan Allah. Dia bisa menjadi sangat lembut dan dia bisa memakan kita. Laut. Jadi nggak cuma laut di sini, bumi, daratan juga begitu. Daratan yang begitu indah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jadi tempat tinggalnya manusia, baik yang tempatnya panas di gurun Sahara atau tempat yang sangat dingin. Di gurun Sahara membuat dehidrasi, kehilangan air, sementara di kutub utara menjadikan orang hipotermia misalnya, kedinginan. Tapi tetap ada orang-orang yang berdiam di sana. Ya. Kekuasaan Allah untuk menghamparkan bumi, dan dia bisa saja menggunakan bumi untuk apa? Untuk mengadab manusia. Laut bisa memakan orang, ya. Nyebutnya aja memakan orang itu bahasa personifikasi. Mana laut bisa makan? Ya. Tapi itulah aneka jenis azab, berbagai jenis. Dan itu bisa saja terjadi kepada siapa saja, orang-orang yang zalim, tidak menempatkan sesuatu sesuai caranya Allah. Emang dikira ketika makan riba, makan bunga itu bahagia itu? Gak ngapa-ngapain, kita dapat lebihnya. Ya, kalau rugi nggak mau ditanggung. Kalau investasi kan beda. Kalau investasi ya sistem bagi hasil kan beda. Kita naruh atau
dipinjamkan uang. Kalau ukuran minjam ya minjam ya. Sementara hasilnya bagi dua, paro itu bagus juga tuh, ada sistem paro tuh ya. Nah yang repotnya kadang-kadang nggak mau tanggung bersama tuh kalau lagi rugi gitu ya, nggak mau tanggung bersama deh. Wah ini yang repotnya. Beda dengan bunga rugi nggak rugi bayar. Ya, pokoknya sini. Kalau pokoknya nggak bisa bayar bunganya ditaruh lagi jadi pokok. Itulah bunga berbunga. Uang 1 juta, bulan bunganya 100.000. Bunga besok 100.000 nggak bisa dibayar, masuk lagi situ 1.100.000. Ya. 1.100.000 berbunga lagi 10%-nya. Ya, tambah 110 juta, tambah 110.000. 1.210.000 di bulan ketiga, tambah lagi. Wah, masya Allah. Jadi mudah-mudahan kampung ini nggak ada lagi tuh yang begitu tuh, mudah-mudahan lah ya. Pertama harus dihapuskan orang kampungnya dulu di sini. Jangan sampai ada orang kampung sini yang mencari makan dengan cara itu juga. Nauzubillah tuh. Ya, punya uang dipinjemin ke orang dibungain. Mendingan buat usaha, mendingan dagang apa aja lah, nggak apa-apa lah. Dagangnya halal ya, jangan yang nggak halal. Dibanding begitu, tinta darat itu. Dan jangan salah ya, uang yang masuk ke kita, ke keluarga kita, dimakan oleh kita, dimakan oleh anak kita, barang yang haram. Ya. Jadi wajar kalau keluarga kita nggak harmonis, yang kita makan tuh nggak bener. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang kusut, ya, artinya kusut, rambutnya tuh kusut, berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi nggak pernah dikabulkan dia. Kenapa? Makanannya haram, ya, tempat tinggalnya haram, pakaian yang dikenakan haram. Bagaimana Allah bisa ngabulkan doanya? Ya. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, tapi pakai sesuatu yang haram. Bagaimana Allah bisa kabulkan doanya? Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana? Ya. Ini memang ya yang namanya hujibatun nar bisyahawati. Yang namanya api neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang dia sukai, keuntungan yang cepat. Ya. Kalaupun berhubungan suami istri atau berhubungan antar dua jenis, kalau bisa berzina sehingga tidak ada ikatan. Kan gitu berzina tuh. Kan gak ada ikatan, gak ada kewajiban memberi nafkah, gak ada kewajiban memberi mahar, tidak ada tanggung jawab, udah kayak hewan. Senang aja bawaannya. Begitupun mencuri, ya. Barang orang dengan gampang pindah tangan ke dia, secara ekspres, secara instan. Dipikir nih ya, barang kayak gitu bisa membahagiakan. Begitu juga mengambil riba, begitu juga lidahnya kasar, menghina orang, menyebutkan orang dengan berbagai jenis hewan. Dipikir itu bahagia. Tidak teman, itu cuma kebahagiaan sesaat yang sesat disesatkan oleh setan. Sesaat yang sesat disesatkan oleh setan. Ya. Makanya jaga lisan kita lah. Ya, tarik nafas dalam-dalam kalau kita ingin menghina orang. Ya. Kata Nabi, masih ada rasa jahiliyah di dada kamu wahai Abu Dzar, ketika kamu menghina Bilal, anak budak hitam. Kalau bahasa lainnya hitam, fisik dihina gitu ya, hitam, pendek.
Bu Ave, apa kabar Bu Ave? Udah fisik, giginya begini, wah macam-macam lah. Padahal itu ciptaan Allah tuh. Allah yang menciptakan tuh. Kan kita nggak bisa nyetak diri kita gitu kan? Bisa nggak kita nyetak pakai printan gitu? Ya, dikasih ke ibunya, Bu, nanti kalau keluar kayak gini ya, hidung saya agak mancung-mancung dikit ya, kemudian kulit mungkin agak bule-bule gitu, rambut mungkin sedikit pirang. Nggak pernah kita bisa minta itu nyetak, ngeprint, ya, karena nggak tahu kita bagaimana. Ya. Orang-orang yang disiksa ini ya, orang-orang yang diazab ini, mungkin masih santai-santai aja mereka di hari sebelum diazab itu. Ya, masih berjaya mereka, dikelilingi banyak keperluan hidup dia. Mungkin Firaun masih berasa gagah, wah kamu lari ke tengah laut Musa, ini ada ada jalan yang terbuka, kamu ke sana, saya juga bisa, saya punya pasukan, saya bisa hancurkan kamu Musa di situ. Sesaat sebelum ditenggelamkan, ya. Mana dia tahu nasib dia? Sama kayak kita. Itu pun sama seperti Korun. Ya. Anak buahnya mungkin ribuan orang, puluhan ribu orang mungkin. Gudangnya dijaga oleh banyak orang. Ya. Gudang emas, harta, berlian numpuk di situ. Dia menyangka dengan hartanya dia kekal, abadi. Min ilmin indi, kita Korun itu. Ini ilmu dari ilmu saya, ngapain saya harus bagi-bagi? Ini cara saya untuk berdagang mungkin, untuk mencari duit, mencari harta. Ngapain saya harus bagi-bagi ke orang? Harus zakat, harus apa? Ya. Semakin kaya orang, cenderung semakin pelit. Itulah yang dihancurkan oleh Islam. Kecintaan kepada harta yang berlebihan, ya. Kata Nabi SAW, ada beberapa hal yang kita sendiri nggak tahu. Nomor satu apa? Sesuatu yang di kandungan kita nggak ngerti. Sekarang udah ada USG, mungkin sebagian mengerti, tapi banyak juga yang nggak ngerti di USG itu. Apa contohnya? Bagaimana yang namanya plasenta dan ari-ari ya, itu bisa menyuplai makanan terus-menerus dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda, setiap detik berbeda. Itu kita tidak mengerti. Gimana coba? Setiap detik selnya membelah. Alaqah, mudghah, ya. Alaqah, mudghah, kemudian idhoma, kemudian lahma, tsumma khalaqnakum akhar. Ya. Dari alaqah ke mudghah itu butuh waktu, butuh asupan makanan, butuh oksigen yang selalu berbeda, lebih canggih dari alat-alat kedokteran itu. Sekarang mana yang sanggup gitu? Setiap saat mililiternya aja berbeda. Ya, makanya kalau kita ngeraba udel ini, pusat ini, kita ingat bagaimana Allah begitu kasih sayang kepada kita. Kita nggak bisa makan waktu itu, gigi belum numbuh. Ya, walaupun ada juga yang lahir udah keluar giginya, ya. Mungkin banyak kalsiumnya di ibunya waktu hamil. Gigi belum numbuh, nggak bisa makan. Lalu Allah kasih lewat plasenta ini. Tidak dimengerti itu kita itu. Bagaimana itu? Ya, mesin yang canggih itu. Mesin penyuplai makanan yang luar biasa. Nggak cuma makanan, ada oksigen kan di situ. Karena paru-parunya belum siap waktu itu. Orang kita berenang. Kan kita berenang itu di perut ibu itu. Di ketuban ya. Amnion. Jadi kata Nabi, ada yang tidak kita ngerti. Inilah kadang-kadang orang itu belagu ya, tahu semuanya gitu ya.
lalu bergaya sombong ya. Ya. Yang kedua apa? Kita nggak tahu di mana kita akan dikubur. Tidak ada yang tahu. Ya. Mungkin yang 53 orang sekarang meninggal di kapal selam itu nggak pernah tahu bahwa dia kuburannya di laut. Ya. Sebagian dari mereka juga mungkin tuh dipocel-pocelin sama ikan itu. Mayatnya. Di kegelapan 700 meter itu sinar matahari nggak bisa masuk, ya. Dan itu penguasa laut dalam yang menguasai itu. Ada mungkin ikan yang bentuknya pipih ya. Kita sering lihat kalau di YouTube itu disebutkan bagaimana laut dalam itu menampilkan hewan-hewan yang menyeramkan, giginya gede-gede gitu. Ya, bahkan ada yang bersinar, ubur-ubur bersinar. Termasuk ikan itu mempunyai sinar di ujungnya supaya menarik. Dia kan tipe saprofor ya. Saprofor itu berarti mengambil sampah dari atas. Itu 50-an orang itu mungkin belum pernah nyangka bakal akan mendapatkan malaikat Israel di kedalaman sekian ratus meter. Jadi yang kedua kata Nabi, kita nggak pernah tahu. Selain yang pertama kandungan, yang kedua kita tidak pernah tahu di mana kita akan menempati pusara kita. Yang ketiga kata Nabi, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Bisa kita tahu? Nggak bisa. Apa yang akan kita kerjakan besok kita nggak tahu sama sekali, ya. Perkiraan bisa. Saya rencananya besok ke rumah ini, saya rencananya ada bisnis di sini, saya rencananya akan mengolah lahan ini, saya rencananya akan bertemu dengan saudara ini. Rencananya, kenyataannya belum tentu sama. Jadi itulah yang dilakukan Korun, mungkin masih berpikir begitu kan. Besok saya ngurus gudang yang ini, ya. Besok saya ngurus bisnis yang ini, besok saya gali tanah nyari untuk yang ini. Besok. Padahal game overnya udah tinggal beberapa jam saja. Game over, selesai. Ya. Begitu juga siapa kaum Sodom. Mungkin lagi ngegedor-gedor itu. Lagi pengen tamunya Nabi Lut dihancurkan Allah. Ya. Mungkin lagi menggelegak nafsunya, dihancurkan Allah. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, manusia tidak tahu kapan hujan. Iya kan? Udah gelap, datang angin, hilang tuh, nggak ada hujan. Manusia tidak tahu kapan ada hujan. Betapa lemahnya kita, mungkin kapan ada gempa, kapan ada tsunami, kapan ada sedotan tanah. Lemah manusia itu. Gampang aja Allah gerakan siapa saja ya, termasuk makhluknya seperti malaikat misalnya ya, seperti eksekutor kaum Sodom ya, atau bahkan gunungnya ya. Salah satu gunung ya, malaikat waktu Nabi Muhammad SAW di Taif ditimpukin, dihina. Lalu dia berkata, wahai Nabi Muhammad, mau aku balikin nih gak nih gunung nih buat orang-orang Taif tuh? Jangan. Kali-kali aja nanti ada anak cucunya yang mau menyambut hidayah. Itu ingatan kita tuh, bahwa berbuat baik, menyampaikan kebaikan karena Allah, itu terusin aja, lanjutin ya. Sampai Allah menentukan lain ya. Terus saja
walaupun itu berat, walaupun itu makari, walaupun itu menyulitkan kita, walaupun itu membuat kita capek dan sebagainya, menyampaikan kebaikan karena Allah, tetap dilanjutkan. Jangan seperti orang-orang ini yang nggak tahan, ya. Ngasih harta ke orang lain nggak tahan, nggak bisa melihat ada uang keluar dari kantongnya, nggak mau dia. Contohnya Porun ya itu ya. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Bukan Allah yang zalim terhadap mereka, bukan. Tapi mereka yang zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap hartanya, zalim terhadap kekuasaannya, ya. Coba lihat Ratu Saba itu. Ketika disampaikan oleh Sulaiman, bahkan diberikan semacam istana, singgasananya yang dibawa, ya. Lalu dia tunduk. Itu pemimpin yang benar itu. Aku tunduk Sulaiman, bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga rakyatnya itu mengikuti ratunya. Itu pemimpin yang benar tuh, kekuasaannya dipakai untuk beribadah. Ya. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Ya, Utsman bin Affan, kekuatan hartanya bisa menjadi kekuatan kaum muslimin, ya. Sehingga semuanya terurus, air terurus, mungkin musola, masjid terurus, majelis taklim diurus, anak yatim pun terurus, ya. Orang yang tidak mampu kemudian perlu dibantu itu pun terurus, orang yang belum nikah dicari, orang yang siap nikah lalu dibiayai, dibantu sehingga tidak banyak yang jomblo, ya. Itu bisa dengan harta. Makanya sholat digandengkan dengan zakat, ya. Karena kita zakatnya sebagian orang cuma berpikir zakat fitrah, selesai di bulan Ramadan nanti ini berarti saya sudah zakat ya Pak Arfan ya. Mohon maaf, tiap tahun saya sudah zakat. Zakat apa Pak? Itu beras. Betul Pak, zakat beras. Tapi Bapak udah ngitung belum tuh perniagaan Bapak, harta Bapak? Udah dihitung belum? Saya kan setiap hari saya ngasih sedekah terus, kadang masuk ke masjid. Iya itu sedekah. Tapi zakat mal ada hitung-hitungannya. Jangan-jangan Bapak makan harta orang terus. Bagaimana mau berkah kehidupan Bapak itu? Tapi dalam kenyataan nggak bisa ngomong kayak gini ya. Dalam kenyataannya kita pakai dengan cara-cara yang mengingatkan. Ini kan kalau begini saya nggak pernah sebut nama ya. Mudah-mudahan saja kita tidak menjadi orang-orang yang menikmati, ya, menikmati sesuatu yang mengelilingi neraka, ya. Lalu kita layak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menikmati sesuatu yang mengelilingi surga. Walaupun itu berat, menyusahkan hati kita, ya, puasa, zakat, ya, sholat, beribadah, berbuat baik. Tapi kita tetap berjalan istiqomah. Kata Nabi SAW, apa nasihat kepadaku, ya? Engkau beribadah, tsumastaqim, lalu beristiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.